Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di sini, baik jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah lewat live streaming. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Efesus pasal yang ke-6. Haleluya. Efesus 6, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi firman Allah berkata pada pesan Tuhan buat saya dan saudara, yaitu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat. Jadi pesan Tuhan buat kita semua, kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu tidak kita dapatkan di dalam kehebatan kita, di dalam apapun yang ada pada kita. Tidak ada seorang pun yang berkata dia kuat. Tidak ada seorang pun yang berkata dia luar biasa. Tetapi kekuatan itu hanya didapatkan manakala kita ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita pasti akan berbuah. Amin. Ini yang firman Allah katakan buat saya dan saudara pada hari ini. Pesan Tuhan lewat Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Efesus. Supaya jemaat-jemaat yang ada di Efesus, mereka harus kuat. Karena pada zaman itu tentu ada yang lemah, ada yang tidak kuat. Makanya saudara, firman Allah datang bagi saya dan saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, kita melihat di dalam Alkitab lagi, kita melihat bahwa banyak ayat-ayat yang Tuhan Yesus memakai untuk memberitakan pada akhir zaman ini, untuk supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2, coba di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama atau ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat hai anakku, oleh kasih karunia dalam Kristus. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius yang masih muda, dia berkata kamu harus kuat oleh kasih karunia. Dia tidak berkata kamu harus kuat ya Timotius, titik. Hanya sampai di situ. Tetapi dia berkata kuat oleh kasih karunia. Kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, kita kuat hanya karena oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita kuat hanya oleh kasih karunia, bukan oleh kehebatan atau kekuatan yang ada pada kita. Makanya saudara Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Ketenangan tidak dapat di dalam jabatan, ketenangan tidak dapat di dalam kekayaan. Tetapi ketenangan itu Daud akui bahwa manakala dia dekat kepada Tuhan. Haleluya. Dia raja, saudara, apa yang kurang dari seorang raja? Ya, apa yang kurang di dalamnya? Tetapi dia tahu, dia sadar bahwa kekuatan atau ketenangan Daud hanya dapatkan manakala dia dekat kepada Tuhan. Dunia ini, saudara, ada begitu banyak macam persoalan dan pergumulan. Iya. Alkitab berkata hidup ini berat. Tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa hidup itu ringan, iya, atau gampang, atau begitu mudah. Tidak, saudara. Justru Alkitab berkata bahwa kita juga mendapat karunia penderitaan. Ini Alkitab catat, saudara. Tidak mencatat bahwa hidup itu mudah, begitu gampang. Tidak. Tetapi justru kita bahkan dikatakan, kalau kamu mengikut aku, kamu harus pikul itu salib. Ada begitu banyak masalah yang orang harus hadapi. Saya dan saudara harus hadapi. Ada yang menghadapi sakit penyakit. Ada yang menghadapi duka cita. Ada yang luka hati. Ya, ada yang kecewa, ada yang depresi. Ini yang dihadapi oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Siapa yang bisa tolong? Siapa yang bisa memberikan kekuatan? Keuangan dia tidak mampu memberikan dia kuat. Tetapi hanya kata Alkitab, kita hanya kuat manakala kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita hanya mampu manakala kita ada di dalam Tuhan. Ada satu wanita, saudara, dia ingin bunuh diri. Ya, dia ingin bunuh diri karena begitu depresinya dia. Tetapi begitu dia dengar firman, dia mendapatkan satu jalan kemenangan. Tuhan melepaskan dia dari segala masalah. Depresi, Tuhan lepaskan dia. Karena memang, saudara, Allah kita itu dahsyat. Saya tadi meneteskan air mata menyanyi itu pujian tadi. Masuk di dalam firman. Betapa indahnya di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih indah manakala kita ada di luar hadirat Tuhan. Itu indah manakala kita bergantung penuh kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa hidup ini berat. Satu waktu aku akan goncangkan dunia ini. Satu waktu akan digoncangkan segala yang ada di dunia ini. Tapi satu yang tidak tergoncangkan adalah iman kita kepada Tuhan. Iman datang kepada kita, iman ada dalam kita. Kenapa? Karena kita melekat kepada Tuhan. Karena kita berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya ini yang kita pada hari-hari akhir ini. Tidak ada lain selain kita melekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak luka. Ada begitu banyak air mata diderita oleh anak-anak Tuhan. Bukan di luar Tuhan, tapi justru anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan. Ada begitu banyak air mata. Makanya di dalam Mazmur 84 ayat 8 berkata, Mazmur 84 ayat 8, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat naik ayat 7, kita lihat dia berseru kepada Tuhan. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila melintasi lembah Baka, apa artinya lembah Baka? Lembah Baka itu berbicara tentang penderitaan. Lembah Baka itu berbicara tentang air mata.
Ya, ikut Tuhan, kita akan masuk melewati lembah Baka. Tidak ada satupun yang tidak melewati lembah Baka. Semua kita punya lembah Baka sendiri-sendiri. Di sana ada air mata, di sana ada penderitaan. Tetapi firman Allah berkata, di lembah Baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Di lembah Baka sana ada kekuatan. Di lembah Baka kalau kita berani melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan, firman Allah berkata, ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itulah lembah Baka yang menjadi perjalanan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, melewati lembah Baka. Tapi Alkitab berkata, makin lama berjalan kita, makin lama makin kuat. Haleluya. Kenapa? Karena kita melintasi lembah Baka. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa anak-anak Tuhan, saudara. Tidak mudah melewati itu lembah Baka, saudara. Terlalu berat dengan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah mampu melintasi lembah Baka. Hanya kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita mampu melewati lembah Baka. Setelah itu ada sukacita, ada damai dan sejahtera. Ada begitu banyak hal yang kita dapat terima kalau kita mampu melewati lembah Baka. Daud di dalam Mazmur 23 pun dia berkata, saudara, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Daud pun pernah masuk di dalam lembah Baka. Lembah kekelaman yang berat itu Daud boleh lewati. Tidak mudah untuk seorang Daud. Tapi manakala dia melekat kepada Tuhan, Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kemampuan untuk dia melewati lembah kekelaman. Tidak mudah, saudara. Kita berada di akhir zaman. Bahkan Benny Hinn berkata, bukan Tuhan sudah mau datang, tapi dia berkata Tuhan sedang datang. Haleluya. Sebab itu kita diberikan pilihan di hari-hari ini. Seperti pada bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke Kanaan, pilihan Tuhan berikan lewat Musa. Pilih. Ya, hanya ada pilihan, cuma ada dua. Mau berkat atau kutuk. Sorga atau neraka. Tidak banyak pilihan bagi saya dan saudara. Hanya ada dua pilihan yang Allah berikan bagi kita semua. Yang harus kita pilih. Di dalam Ulangan, pilih berkat atau kutuk. Kita mau pilih mana? Sorga atau neraka. Hanya ada dua pilihan. Suka atau tidak suka, kita harus memilih di antara satu ini. Ya, suka atau saudara tidak suka, tetap pilihan itu ada bagi saya dan saudara. Untuk masa depan kita mau pilih mana? Saudara ya. Mau cara dunia atau mau caranya Tuhan? Memang sangat berat, saudara. Tetapi puji bagi nama Tuhan, selalu Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan selalu berikan kemenangan, Tuhan selalu sediakan damai dan sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi saya juga sampaikan di sesi 1 tadi, kesaksian daripada Ketua Umum kita, Bapak Pendeta John Weol. Dia rajin olahraga. Tiap pagi dia harus jalan 7 km. Tapi satu waktu dia sementara jalan, tiba-tiba dada kirinya sakit. Periksa dokter, singkat cerita, periksa dokter, dokter katakan harus dioperasi, bypass jantung. Padahal rajin olahraga, saudara. Ya, rajin olahraga. Singkat cerita, dia mesti operasi. Yang hanya antar dia bilang dia punya keponakan. Waktu mau operasi, waktu dia sementara perawatan di rumah sakit, istrinya tidak tahu,
anak-anaknya juga dia belum bilang. Dia bilang, kenapa waktu mau operasi? Kenapa saya tidak mau bilang? Karena kalau dia mau operasi dan bilang kepada keluarga, 4 orang 4 pendapat, 5 orang 5 pendapat, 6 orang 6 pendapat. Maju saja dia sendiri. Ya, akhirnya dia operasi, dia sudah tidak pulang rumah, dia suruh hanya keponakan ambil baju, datang di rumah. Tidak ada keluarga yang antar istri dan anak pun. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, angkat segala ketakutan, berikan saya damai dan sejahtera. Urusan hidup atau mati itu urusan Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan, saya masih ada pelayanan, tolong saya. Ya. Dan akhirnya dia dibius, singkat cerita, sementara bercerita, tiba-tiba dia sudah hilang, sudah dibius. Dan akhirnya setelah selesai operasi datang dokter, halo Pak John. Dan akhirnya dia berkata, oh berarti saya masih hidup. Iya. Olahraga itu baik dan Alkitab berkata, memang olahraga itu manfaatnya sedikit. Amin, haleluya. Jangan mati-matian di olahraga saudara ya. Karena manfaatnya sedikit, boleh perlu olahraga. Tapi Alkitab berkata lebih berfaedah adalah ibadah. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan atau pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Indah sekali kata-kata ini saudara. Kamu harus kuat. Semangat ya nak. Orang tua suka pesan. Semangat ya nak. Seperti Rasul Paulus pesan kepada Timotius. Hendaklah kamu jadi harus kuat. Kuatlah di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, pelayanan rasul-rasul tidak mudah saudara mereka. Apalagi Rasul Paulus. Karam kapal, kelaparan, tidak ada pakaian dan lain-lain sebagainya. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi, satu waktu saudara masih perintisan. Satu waktu entar mau makan sudah tidak ada nasi. Yang ada tersisa nasi basi. Tapi akhirnya nasi basi pun dimakan. Saudara ya, itulah keadaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayanan yang mulai dalam perintisan. Jadi saudara, tidak ada yang sangat enak. Ya. Selalu kita harus melalui beban-beban penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan. Seperti saya katakan tadi, Musa memberikan pilihan kepada bangsa sebelum masuk ke Kanaan. Perjalanan mereka setelah 40 tahun untuk masuk Kanaan. Musa memberikan pilihan ini. Pilih mana yang kamu pilih. Seperti Yosua. Dia berkata, kamu mau pilih mana? Mau ibadah atau Tuhan atau kepada Allah lain? Tapi saya dan keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan, komitmen kepada Tuhan. Iya. Itu sebuah komitmen kepada Tuhan. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap kuat. Kita harus semangat dalam melayani Tuhan. Karena memang hari-hari ini Alkitab berkata, hari-hari ini adalah jahat. Kita betul-betul melihat keadaan dunia ini. Saudara ya. Bahkan sudah diberitahu di televisi karena saya jengkel mau dengar. Hati-hati. Apa virus ini yang serbuan yang ketiga lagi. Kasus ketiga, aduh saya dalam hati saya. Tapi saudara, kuasa doa itu mampu mengatasi segalanya. Amin saudara. Sebab itu mari kita tetap kuat. Kuat di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Jangan bergantung penuh kepada dunia ini. Karena dunia ini sementara berlalu. Sementara lenyap. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Memang saudara, kalau disuruh pilih, ya, semua orang tidak mau masalah. Ya, siapa yang suka masalah?
Semua orang kadang takut menghadapi masalah. Takut karena orang kadang-kadang kita alami masalah, penilaian orang kepada kita itu sangat negatif. Itulah menjadi ketakutan. Kadang-kadang, saudara ya, menghadapi masalah, kadang-kadang kita takut kepada penilaian orang. Karena penilaian orang selalu negatif. Puji Tuhan kalau ada yang positif penilaiannya. Inilah yang membuat kadang kita secara manusia betapa sulitnya untuk kita terima masalah. Karena itu tadi, ya teman saya di Jakarta telepon saya. Duh, sonak jaka luar kita. Kenapa? Karena takut jadi cerita orang kita dah hadapi masalah ini dan itu dan itu. Ya, itu yang dihadapi kita. Tapi tidak, saya pernah tanya teman saya. Satu waktu dia enggak ke gereja karena dia takut jadi cerita orang. Saya tanya, di mana dang tuh ayat dah tulis begitu? Ngana mau jadi lemah karena takut jadi cerita orang. Cong nat saya tunjuk kemari tuh ayat. Saya tanya, coba tunjukkan ayat mana yang ditulis. Takut, lemah, kenapa? Karena omongan orang. Nggak bisa jawab. Alkitab memang tidak pernah catat untuk kita menjadi lemah. Tapi Alkitab selalu mengajar, hendaklah kamu kuat, kuat di dalam Tuhan. Amin. Hendaklah kamu kuat, kuat di dalam Tuhan. Begitu banyak hal yang kita lihat di dalam perjalanan rasul-rasul dalam melayani. Mereka alami penderitaan, gak usah jauh-jauh saudara. Yesus melayani selama 3,5 tahun. Tidak mudah juga dia melayani. Ada kadang orang kejar dia untuk lempar dia dengan batu. Ada begitu banyak masalah. Mereka tidak terima Yesus karena dia hanyalah anak seorang tukang kayu. Itu pelayanan Yesus saja menghadapi masalah, apalagi orang, saudara. Ya, apalagi saya dan saudara, ada begitu banyak yang kita harus lewati. Lembah Baka. Dan setiap kita melewati ini saudara. Untuk masuk sorga tidak mudah. Untuk datang di Kanaan, Yerusalem baru. Di sana tersedia mahkota bagi saya dan saudara. Bahkan Wahyu mencatat, hendaklah engkau setia sampai akhir. Aku akan memberikan mahkota kehidupan. Karena ada berarti ada orang yang tidak mampu setia sampai akhir. Jangan patah di tengah jalan. Jangan putus di tengah jalan perjuangan kita. Tapi biarlah kita boleh berjalan sampai kepada akhir perjalanan kita. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Oleh kuat kuasa Tuhan. Amin saudara. Kita lewati perjalanan ini tidak mudah. Sekali lagi Alkitab memang sudah catat. Hidup ini berat. Hidup ini berat. Hidup ini tidak mudah. Bahkan tuh, saudara, tuh penderitaan, mendapat karunia penderitaan itu, aduh, enggak gampang saudara. Ya. Waktu kami ke Israel, melihat perjalanan bangsa Israel, menangis semua tuh hamba-hamba Tuhan. Kalau pertama kali ke Israel, lihat perjalanan padang gurun. Perjalanan bangsa Israel, aduh saudara, saudara pasti akan meneteskan air mata. Karena di sana penuh batu-batu terjal. Bukit-bukit batu saudara. Begitu panjang itu padang gurun. Luar, aduh saya sampai lihat ini dan lap itu air mata. Tapi orang pertama kali yang ke Israel dan lihat itu perjalanan orang Israel. Bukit batu mereka harus jalan kaki saudara. Perjalanan panjang mereka harus lewati padang gurun. Bukit-bukit terjal mereka lewati selama 40 tahun. Jangan heran bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat hebat. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam lembah kekelam, lembah Baka, penderitaan tidak mudah. Perjalanan bangsa Israel menjadi contoh perjalanan saya dan saudara.
melewati lembah Bakah, bukit-bukit terjal, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi ada kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kekuatan itulah yang akan memampukan saya dan saudara. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Jadi hamba Tuhan juga tidak mudah. Tidak mudah saudara, penuh dengan air mata. Tetapi kita mau bertahan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita pegang kuat janji-janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan yang akan membuat kita kuat. Kita hanya bisa bersuka cita. Kita akan bergembira di dalam Tuhan. Alkitab berkata orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Tapi puji bagi nama Tuhan, ada jaminan. Saudara ya, asuransi bisa salah saudara. Asuransi bisa janji salah. Ada betapa orang ikut asuransi, kecewa. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, firman Allah, janjinya murni. Janjinya iya dan amin. Haleluya. Sebab itu jangan pernah keluar, pilih pilihan yang benar. Pilih pilihan yang benar. Lot pernah salah. Dia pernah memilih jalan yang salah. Dan akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena pilihannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Cari pilihan-pilihan yang enak. Yang menyenangkan daging. Itu pilihan Lot. Tapi puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia memiliki seorang Abraham. Abraham yang mengasihi keponakannya. Abraham yang punya beban kepadanya. Pada saat dia jatuh, Abraham yang tolong dia. Tarik dia keluar. Dan akhirnya dia beroleh keselamatan, kemenangan dari Tuhan. Iya. Ini jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Berat dan berat. Tapi ada jaminan dari tempat yang maha tinggi yang akan janji saya dan saudara. Dia akan memberikan kekuatan sampai di penghujung jalan kita. Sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya, haleluya.